Kita lanjutkan perkuliahan kita pada hari ini, hari Selasa 22 Maret 2022. Sebelumnya saya mohon maaf, harusnya jam 8.45, molor menjadi jam 9.45, hampir 1 jam. Karena tadi saya harus ke Jayogren ya, ke wilayah perumahan Pak Samin untuk berdiskusi tentang pengabdian masyarakat dalam rangka pembangunan retaining wall atau pelengsengan untuk mengatasi kelongsoran blok grant dari pemerintah gitu ya, sehingga waktunya berbenturan ya. Tetapi karena hari ini kelas apa ini? Kelas C dan kelas E ya. Hari ini kelas C dan kelas E ya, yang jadwalnya berurutan 3, 4, 5, 6. Maka saya berpesan pada kru yang ada di rumah untuk tetap kuliah walaupun nanti kurang maksimal, tetapi tetap ada beberapa informasi keilmuan yang bisa disampaikan di hari ini. Baiklah, kita lanjutkan ya. Minggu kemarin pada saat pertemuan perdana ya, kita telah membahas tentang pengertian drainase ya, di mana drainase merupakan satu sistem pembuangan air ya, baik itu air dari curah hujan maupun dari air pemakaian limbah domestik ya. Domestik itu rumah tangga ya. Domestik itu bisa jadi pemakaian dari apartemen, pemakaian dari perkantoran, pemakaian dari lembaga-lembaga pendidikan dan seterusnya, hotel dan sebagainya, itu bisa dikatakan domestik ya. Nanti dihitung berdasarkan kebutuhan non domestik. Tapi pada intinya adalah drainase itu adalah membuang kelebihan air agar tidak mengganggu lingkungan. Ya, kalau itu di pemukiman atau di perkotaan, ya agar tidak mengganggu lingkungan di pemukiman maupun di perkotaan. Ya, atau dengan kata yang lebih ekstrim, menghilangkan genangan banjir. Ya, menghilangkan genangan banjir. Lalu dari sisi lokasinya atau dari sisi peruntukannya, kemarin juga sudah saya jelaskan. Ada drainase lahan atau lapangan, ya. Bisa jadi lapangan golf, bisa jadi lapangan sepak bola, atau lapangan-lapangan yang lain. Juga memerlukan drainase, karena kalau ada genangan di lokasi-lokasi tersebut juga akan mengganggu peruntukan atau fungsinya. Bisa jadi drainase itu kita bangun infrastruktur itu untuk kelengkapan pertanian misalnya, sehingga ada drainase untuk lahan pertanian. Karena kalau pertanian itu tergenang air juga akan mengalami pembusukan, sehingga produktivitas tanamannya akan terganggu. Bisa jadi drainase itu untuk keamanan di bandara misalnya, atau drainase itu untuk standar keawetan dan keamanan di jalan raya, sehingga ada drainase jalan raya dan ada drainase bandara atau lapangan terbang. Semuanya tergantung dari fungsional, ya, tujuan dan peruntukannya. Jadi genangan 2-3 cm kalau di pemukiman mungkin tidak membahayakan. Ya, genangan 5 cm mungkin tidak membahayakan di jalan raya mungkin. Tapi genangan 5 cm akan sangat membahayakan di bandara. Ya, setiap peruntukan atau fungsionalnya ada standar atau kriteria tertentu yang harus kita perhatikan pada saat kita merencanakan satu sistem jaringan drainase. Oke. Kemarin kita juga sudah bahas tentang tahapan-tahapan di dalam membuat satu sistem perancangan atau perencanaan. Ya. Di mana kemarin sudah saya
buatkan skematis bagan alir atau flowchart ya. Diawali dari mulai sampai ke arah end atau selesai atau hasilnya. Nah, sampai pada tahap yang kedua, kemarin ada beberapa data yang dibutuhkan untuk merencanakan drainase. Wabil khusus drainase pemukiman maupun drainase perkotaan. Data yang pertama adalah data topografi. Anda bisa lihat di papan tulis itu. Data yang kedua adalah data hidrologi. Ya. Data yang ketiga adalah data geologi teknik. Ya. Geologi teknik itu kaitannya dengan data tanah, ya, data mekanika tanah atau data-data geologi yang lain. Ya. Bisa berupa lapisan batuan, bisa berupa apakah ada zona retakan atau patahan. Apalagi kalau kita membangun bangunan-bangunan pelengkap yang ada di skema jaringan drainase. Ya. Ada juga data demografi. Data demografi itu merupakan kependudukan, ya. Nah, gambaran kependudukan ya, pada satu zona pemukiman atau zona perkotaan. Ya. Ya, tentunya tidak hanya berkaitan dengan demografi saja hanya untuk pemetaan kependudukan, tetapi juga pemetaan bagian-bagian dari bagian-bagian perkotaan atau pemukiman yang lain. Sehingga nanti pasti diperlukan bangunan pelengkap di dalam skema jaringan drainase. Baiklah, kita menginjak pada keperluan data yang pertama, yaitu data topografi. Topos itu artinya lapangan, grafos itu artinya gambaran. Jadi dikatakan topografi itu merupakan gambaran kondisi daerah kajian yang ada di lapangan. Ya. Jadi gambaran kondisi daerah kajian yang ada di lapangan. Nah, biasanya itu kalau kita melakukan pengumpulan data itu bisa berupa peta, ya. Bisa berupa peta, bisa dari instansi terkait di mana zona daerah kajian itu kita kembangkan, ataukah berupa dari apa ya? Dari sekarang ini bisa jadi Google Map, boleh ya. Google Map gitu ya. Peta-peta yang bebas kita unduh gitu ya. Ada pemetaan seperti itu. Nah, karena dia peta itu merupakan pemetaan ya. Mapping ya. Surveying dan mapping ya. Itu kita gunakan untuk membuat skema sistem jaringan drainase. Jadi fungsi peta itu adalah diperuntukkan untuk mempelajari dan membuat skema sistem jaringan drainase. Ya. Di mana di dalam peta pasti ada skala gitu ya. Baik itu skala nominal maupun skala gambar. Ya. Kalau dia skala nominal, seyogianya peta yang digunakan untuk merancang drainase itu 1:5.000. Ya, 1:5.000 itu artinya 1 cm di kertas sama dengan 5.000 cm di lapangan. 5.000 cm itu berapa ya? Berapa meter ya? Halo? 1 cm di kertas sama dengan 5.000 cm di lapangan. 5.000 cm itu berapa ya? Meter, Pak. 50 meter. Ya, jadi 5.000 cm sama dengan 50 meter. Ya, jadi 1 cm di kertas mewakili 50 meter di lapangan. Nah, itu ternyata kalau untuk drainase masih terlalu kecil gitu ya. Kita bisa besarkan kalau untuk detail ya. Bisa jadi skala 1.000 maupun skala 1.500 ya. 1.000 maupun skala 1.500 sehingga 1 cm sama dengan 5 meter atau 1 cm mewakili 10 meter. Nah, itu nanti untuk bagian-bagian yang detail ya. Misalnya
pas untuk definite plan kita perlu skala yang lebih besar ya untuk detailnya. Nah, skema jaringan drainase tentunya mengikuti gambaran kondisi daerah lapangan. Ya, di dalam peta topografi yang paling urgen itu adalah ketinggian tata letak suatu daerah. Ketinggian tata letak suatu daerah, atau sering disebut dengan istilahnya elevasi. Ya, elevasi ya itu penting sekali. Ya, mana elevasi yang paling tinggi, mana elevasi yang paling rendah, itu harus kita ketahui kalau kita ingin membuat skema sistem jaringan drainase. Ya, jadi karena pada saat kita mengalirkan air, pada saat kita ingin membuang air, ya tentunya energinya itu yang paling gampang dan paling murah itu ya gravitasi. Kalau energinya gravitasi berarti air akan mengalir dari elevasi tinggi menuju ke elevasi yang paling rendah. Ya, sehingga di situ ada kemiringan. Nah, kalau Anda mau desain saluran ada kemiringan saluran, ya. Jadi berarti ada bagian hulu, ada bagian hilir. Bagian hulu yang paling tinggi, bagian hilir itu yang paling rendah. Nah, gitu. Jadi di dalam skema jaringan drainase kita memerlukan peta, dan peta yang terpenting itu adalah peta topografi di mana ada gambaran tentang elevasi setiap titik ya di dalam jengkal-jengkal yang ada di dalam peta tersebut ya. Lalu Anda juga bisa mempertimbangkan atau membaca kemiringan medan. Nah, kemiringan medan itu digunakan untuk ya di mana letaknya inisial flood atau awal mula terjadinya limpasan atau awal mula terjadinya banjir. Nah, sampai menuju ke arah outlet. Outlet itu pelepasan. Jadi peta topografi, peta elevasi itu digunakan untuk merancang inletnya ada di mana, outletnya ada di mana. Nah, kemarin saya sudah jelaskan, ya, outlet itu bisa jadi ke arah sungai, outlet itu bisa jadi ke arah kolam penampungan, retention atau retarding basin, ya. Outlet itu bisa keluar menuju ke arah misalnya danau perkotaan, bahkan outlet itu bisa jadi langsung bermuara ke laut. Ya. Jadi outlet atau pelepasan daripada buangan, baik itu limpasan permukaan maupun limbah domestik atau pemakaian air rumah tangga. Ya. Kelebihan atau pembuangan pemakaian air rumah tangga. Ya, jadi ada sistem mana inlet dan mana outletnya. Ya, jadi seperti itu. Itu tentang kebutuhan topografi. Ya. Lalu satu contoh misalnya, ya, di dalam peta itu kita juga harus bisa menentukan boundary condition. Boundary condition itu adalah kondisi batas dari suatu wilayah skema jaringan drainase. Satu contoh saya berikan gambaran yang sederhana misalnya. Misalnya di sini ada outlet berupa sungai misalnya. Lalu di sini ada satu jalan misalnya. Ya. Di sini ada jalan, saya anggap jalan ini satu aja. Lalu tentunya di sini ada jembatan. Ya, di sini ada jembatan. Nah, outletnya tentunya tidak ke salurannya, berarti ada di sampingnya. Oke, ini jalan ada di jembatan. Nah, saluran drainase mungkin ada di sini. Nah, kalau ini dari situ, yang ini dari sini. Jadi ada dua zona, ya, ada dua. Lalu misalnya di sini ada cabangnya misalnya. Ada cabang drainase. Lalu di sini mungkin ada jalan juga cabang ke sini. Ini cabang ke sini. Ya. Lalu misalnya di sini ada cabang. Sini ada. Ya. Mungkin di sini. Nah, gambaran-gambarannya. Untuk zona bawah atau zona
Yang sono ini mungkin begitu. Nah, jalan. Nah, mungkin juga ini nyambung di sini. Atau di sini ada jalan. Ya. Nah, ini. Nah, lalu di sini juga ada misalnya ini tembus ke sini. Boleh. Nah, misalnya ini. Anda lihat. Sehingga di sini saya bisa menentukan batas-batas. Yang saya maksud batasnya ini. Nah, kita tidak tahu batasnya ini, mungkin saya potong aja di sini. Nah, Anda lihat apa garis-garis biru ya yang saya tunjukkan ini. Nah, ini yang saya anggap sebagai kondisi batas. Kondisi batas atau boundary condition. Kondisi batas atau boundary condition. Nah. Ini yang paling penting, Anda lihat. Kapan saya menentukan kondisi batas ini? Kalau di lapangan itu nggak ada. Ya. Tapi kalau Anda memperhatikan peta itu dengan jeli, sekarang saya tanya, kalau melihat arah panahnya, antara yang ini misalnya, antara yang atas dengan yang tengah itu tinggi mana? Tinggi yang atas. Tinggi yang atas, oke. Jadi antara yang utara dengan yang di tengah-tengah ini tinggi yang atas. Lalu antara yang kiri dengan yang kanan ini tinggi mana? Yang kanan yang menuju sungai, ini sungai. Tinggi mana? Panahnya ini panahnya. Kiri, Pak. Tinggi kiri, Pak. Tinggi yang sebelah kiri, oke. Ya, jadi yang sebelah kiri lebih tinggi dibanding yang sebelah kanan. Lalu yang selatan, ya, yang selatan ini menuju ke arah utara. Ini tinggi mana? Ini dengan yang ini. Utara, Pak. Antara yang ini loh, selatan ini. Titik ini. Tinggi yang selatan, Pak. Yang ini tinggi mana? Tinggi yang selatan, Pak. Oke. Selatan, Pak. Nah, jadi pertanyaannya, di mana saya harus menentukan kondisi batas? Nah, itu yang paling penting. Ya. Jadi saya kalau ngajar itu seperti ini, Anda perhatikan betul. Saya hanya berikan kata-kata kuncinya saja. Saya hanya berikan poin-poin yang sangat penting di dalam proses perancangan. Saya gambarkan dalam bentuk ilustrasi yang konkret, gitu ya. Sehingga nanti itu harus kamu perhatikan. Kalau perlu kamu catat sendiri, kamu resume sendiri, ya. Sehingga nanti kalau kamu baca teks buku yang tebel, gitu ya, yang berbicara tentang panjang lebar, tapi kamu sudah mengerti inti-intinya. Ya. Kondisi batas atau boundary condition itu diletakkan pada daerah punggung. Saya ulangi, diletakkan pada daerah punggung. Benar ya? Apa artinya daerah punggung? Daerah punggung itu kalau batas ini saya potong, Anda lihat. Saya motong batas atas. Misalnya potongan AA. Lalu saya motong batas sebelah kiri. Misalnya potongan BB. Saya motong batas bawah. Potongan CC. Ya. Kalau batas ini saya potong, ini kira-kira pola topografinya itu hampir sama. Artinya secara hidrologi potongan di titik ini, titik-titik ini, itu menunjukkan punggung. Punggung itu artinya seperti ini. Berarti ini tinggi, setelah itu turun ke sini. Jadi ke sana dia turun, ke sini dia turun.
Artinya kalau hujan di sini, dia akan mengalir ke sini. Kalau dia hujan di sini, dia akan mengalir ke sini. Oke, ini yang DB Anda lihat. Yang CC juga seperti itu. Ya. Jadi dia seperti ini, saya gambar juga. Nah, kalau dia hujan di sini, dia akan mengalir ke sana. Tapi kalau hujan di sini, dia akan mengalir ke sini. Demikian juga yang ini. Dia akan seperti ini. Kalau hujan di sini, dia akan mengalir ke sana. Kalau hujan di sini, dia akan mengalir ke sini. Oke, berarti Anda sudah bisa menentukan kondisi batas. Jelas ya? Ada pertanyaan di sini? Belum, Pak. Belum. Jadi sudah jelas ya untuk caranya menentukan kondisi batas ya. Jadi misalnya seperti ini kamu mengambil topik tentang studi evaluasi dan perencanaan ulang sistem jaringan drainase yang ada di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta. Nah, Jalan Soekarno-Hatta itu kan panjang sekali. Ya. Yang sebelah selatan itu kan ada Sungai Berantas yang di jembatan yang dekat UB itu atau di depannya Politeknik. Kalau dia menuju ke utara, itu sampai batas mana air itu akan mengalir ke arah selatan. Padahal pada segmen tertentu, pada titik tertentu, ada bagian di tengah-tengah Jalan Soekarno-Hatta itu yang justru tidak mengalir ke selatan, tetapi dia mengalir ke arah Terusan Borobudur atau ke arah Kemirahan atau ke arah Tunjung Sekar dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan batas yang sebelah sini. Ya, jadi ada batas utara, ada batas barat, ada batas selatan, nah, timurnya sungai. Nah, sehingga kemiringan medan ya di sini Anda bisa lihat di dalam skema ini pola alirannya akan seperti ini. Nanti air itu mengalir ke sini, menuju ke sini, setelah itu ke sini, menuju ke sini. Nah, Anda lihat. Yang ini menuju ke mana? Apakah dia ke sini? Oke. Setelah itu dia ke sini, Pak. Ya. Dia menggambarkan pola aliran seperti ini. Ya. Lalu apakah daerah sini juga dibawa ke sana? Oke, dibawa ke sana, Pak. Oke. Lalu mengalir ke sini. Boleh. Nah, ini yang atas pola alirannya seperti ini. Nah, seperti ini juga begitu sama. Dia mengalir ke arah sini. Ya, dia mengalir ke arah sini. Dia mengalir ke arah sini. Dia mengalir ke arah sini. Pak, ada sebagian yang langsung dibuang ke sungai, Pak. Apakah boleh, Pak? Boleh. Anda lihat. Nah, baru ini dikatakan segmen-segmennya. Ini segmen saluran. Nah, jadi ini segmen saluran. Segmen saluran. Misalnya ini segmen AB, misalnya. Ini segmen BC. Ini segmen CD. Ini segmen DE. Nah, misalnya ini FG, GH, ya, GH, HI, ini HI, IJ, nah, ini. IJ, nah. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya tentang konsep ini. Jadi tadi definisinya adalah jaringan drainase, ya, yang dimana di dalamnya ada infrastruktur saluran penampung, ya, saluran penampung untuk debit dari curah hujan maupun debit dari pemakaian domestik, ya, supaya tidak mengganggu lingkungan. Itu targetnya. Jadi kalau ada hujan di sini, misalnya hujan di sini, Pak, maka akan diakomodasi oleh saluran ini AB ini, atau diakomodasi oleh saluran misalnya XB, ya,
Sementara setelah tertampung di saluran ini, dia akan mengalir terus menuju ke arah BC. Nah, sekarang saya tanya. Penampang saluran AB dibandingkan dengan penampang saluran BC, besar mana? Halo. Logikanya besar mana? Saluran penampang AB itu akan mengakomodasi buangan air hujan di daerah yang saya arsir ini. Tapi saluran AB ini tidak terputus sampai di sini. Dia akan nyambung ke saluran BC. Sehingga saya tanya, penampang saluran AB dibandingkan dengan penampang saluran BC, logikanya besar mana? AB, Pak. AB, Pak. Saluran AB, Pak. Kok besar B. AB? BC, Pak. BC, Pak. Nah, Karena BC, Pak. BC. BC, Pak. yang AB alasannya apa? Yang BC alasannya apa? Yang BC itu menampung air dari saluran sebelumnya, Pak. Oke, diperhatikan teman-teman yang lain ya, bahwasannya betul sekali alasannya. Kalau untuk saluran drainase, makin ke arah hilir, dimensi penampangnya semakin besar. Itu konsepnya. Karena semakin ke arah hilir, dia akan mengakomodasi ya dari luasan areal yang lebih besar. Jadi untuk saluran BC itu luasan arealnya sudah bertambah, ini Anda lihat, arsirannya menjadi yang biru ini. Oke. Nah, arsirannya sudah bertambah dari yang hitam ditambah dengan yang biru. Jelas ya? Sekarang saya tanya, dimensi saluran BC dibandingkan dengan dimensi saluran CD besar mana? CB. CD, Pak. CD, karena sudah harus mengakomodasi tambahan areal yang ada di atasnya ini. Sehingga tambah lagi di sini, ada tambah areal hitam ini. Oke. Nah, kira-kira dalam satu segmen kiri ke kanan itu dimensi penampang yang paling besar yang mana? Apakah penampang AB, apakah penampang BC, apakah penampang CD, ataukah penampang DE? DE berarti. DE, Pak. DE. DE, Pak. Jadi penampang DE harus kita buat dimensinya paling besar dibandingkan dengan penampang yang lain di dalam sepanjang segmen saluran ABCDE. Sehingga konsepnya di sini, kalau drainase itu dari hulu ke hilir makin besar. Oke, jadi kalau kita potong, ini dimensi pertama, ini dimensi kedua, ini dimensi ketiga. Jelas ya? Iya, Pak. Kalau irigasi gimana? Anda kan sudah mendapatkan teknik irigasi. Ada saluran primer, ada saluran sekunder, ada saluran tersier, ada saluran kuarter. Dari hulu ke hilir, penampangnya makin kecil atau dari hulu ke hilir penampangnya makin besar? Makin kecil, Pak. Makin kecil. Oke. Jadi ini saluran primer, ini saluran sekunder, ini saluran tersier, ini saluran kuarter. Jadi ini drainase, ini irigasi. Oke? Sudah ya? Sudah ngerti bedanya antara konsep drainase dan konsep irigasi. Oke. Di dalam perencanaan saluran irigasi, ini kan saluran pembawa ya. Irigasi itu kan saluran pembawa. Drainase itu kan saluran pembuang. Ini
untuk menguatkan konsep saudara saja. Saya kembali ke arah teknik irigasi misalnya. Ya. Kalau ke arah teknik irigasi kan ini sawah, nah, ini tanamannya. Ya, nah, ini genangan paginya misalnya PLR. Cukup paling ngajar irigasi ya. Ya. Di mana harus Anda letakkan saluran pembawah? Di atas atau di bawah? Di atas, Pak. Oke. Yang namanya saluran pembawah harus lebih tinggi daripada sawahnya. Jadi dia diletakkan di atas. Diletakkan di atas. Nah, ini saluran pembawahnya. Oke, sehingga air bisa masuk ke sini. Ini yang namanya NFM. Nah, usia padi itu tentunya kalau masih di bawah 1 bulan itu perlu genangan air, yang namanya WLR ini. Ya. Tapi kalau dia terjadi curah hujan lebat atau banjir, kan dia harus dilengkapi dengan saluran pembuang, drainase lahan pertanian. Di mana dia harus letakkan? Di atas atau di bawah? Halo? Di bawah, Pak. Di bawah. Lah kalau di atas sih siapa yang mau naikkan air itu? Ya. Jadi dia harus diletakkan di bawah. Kalau di sini ada elevasi, letakkan drainasenya di sini. Oke, air bisa keluar. Gampang toh? Ya. Jadi kamu tinggal lihat peta topografinya, kamu tinggal lihat elevasinya, gitu ya. Makanya kalau belajar itu, kalau orang eksak atau orang sipil, gitu ya, orang engineering, kudunya CAD, lekanya CAD gak iso kan. Ya. Kalau kamu bisa nyekat, bisa menggambarkan, gitu ya. Tadi diskusi ya begitu. Long sectionnya gimana, cross sectionnya gimana, elevasinya gimana, sehingga dimensi retaining wall, dimensi pleksengannya berapa, bahkan nanti ketemu dimensinya harus sampai ketemu volumenya, sampai ketemu duitnya, sampai ketemu rupiahnya. Jadi kalau ada blok grant sekitar 160 juta, kira-kira nanti digunakan untuk pembangunan infrastruktur itu jadi berapa? Oh, ternyata dimensi bawah itu 2,2, Pak. Dimensi atasnya itu 60 cm, sayapnya itu 80 cm, lebar tengahnya itu kok senti, meter, sehingga nanti tingginya itu 3 meter, yang tertanam di pondasi 1 meter, sehingga 1 meter panjang itu habis 3,6 kubik. 3,6 kubik itu kira-kira 3 juta misalnya untuk terpasang. Maka kalau uang 160 juta, ya, dipotong biaya lain-lain dan lain sebagainya, nanti kira-kira dapat berapa? Oh, kira-kira dapat 30-40 meter panjang. Nah, itu namanya logika berpikir yang harus ditanamkan. Oke, sudah ngerti bedanya saluran drainase sama saluran irigasi? Sudah ngerti ya? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Jadi Anda sudah mengetahui kondisi batas, ya. Nah, Pak, itu kalau saya mau tugas akhir atau skripsi pada lokasi-lokasi tertentu, setelah saya mengumpulkan peta dasar di daerah lokasi tersebut, ya, apakah kondisi batas itu ada, Pak, di peta itu? Nggak ada. Ya. Bagaimana titik-titik biru itu, Pak? Harus kamu tentukan sendiri. Bagaimana saya harus menentukan tadi, Pak? Ya, kamu harus menginterpretasikan, ya, meneliti mana daerah punggung dan mana daerah lembah. Mana dataran yang elevasinya lebih tinggi dibandingkan daerah yang lain, sehingga skema itu bisa kamu buat. Pak, apakah skemanya itu mesti seperti itu? Enggak. Kalau kamu melihat tipe-tipe dan macam-macam skema jaringan drainase, macam-macam. Ya. Ada yang begini, ini turun ke bawah, lalu ada saluran masuk. Ya.
Lalu ada yang kiri kanan, Pak. Jadi ini tipe sirip biasa, yang ini tipe tulang ikan. Ya, jadi nah ini kan tidak beraturan, ada yang ke sini. Ini dari sini, Pak. Jalan putus, ini blok yang buntu, setelah itu jalannya ke sana. Karena saluran drainase di pemukiman itu kan biasanya diletakkan di pinggir-pinggir jalan. Sehingga saya gambarkan itu merupakan blok-blok perumahan dan lain sebagainya, yang itu harus kita interpretasikan sendiri, ya. Sehingga di sini mulai dari FG itu artinya, ya ini kita anggap mengalir ke arah sana semuanya. Jadi kemiringan medannya menghadap ke arah sana, nanti dibatasi oleh biru ini kita tentukan sendiri. Berarti ini daerah ini paling tinggi, dia akan mengalir ke sana. Kalau di sini berarti dia merupakan zona daerah yang lain. Oke, sehingga di sini bentuknya sudah tidak beraturan mengikuti tata letak daripada wilayah tersebut. Ya. Nah, kalau itu perumahan baru ya mungkin bisa kita buat bentuk kotak-kotak, begitu bisa kita buat. Ya, perumahan baru, Pak, bentuk blok di sini, Pak, ini begini, lalu ini begini, karena ini jalannya lurus-lurus, ini begini, Pak, boleh, ini begini, Pak, yang di sini Pak bloknya, bisa terus lah, gang-gangnya, nah, naik ke atas atau ke ya, jadi peta itu kita gunakan untuk ini, ya, membuat skema sistem jaringan drainase. Terus bangunan-bangunan pelengkapnya ada di mana, Pak? Ya, kalau ini mengikuti arah jalan, maka apakah di sini ada persimpangan? Nah, kalau dia persimpangan, apakah di sini ada bak kontrol, Pak? Nah, di sini apakah ada bak kontrol? Apakah di sini ada bak kontrol? Nah, kalau ada elevasi, apakah mungkin persimpangan antara saluran dan jalan misalnya? Persimpangan antara saluran dan jalan. Kalau saluran itu bersimpangan dengan jalan, apakah perlu gorong-gorong, Pak? Vokal vote, Pak. Nah, itu namanya bangunan pelengkap. Sehingga di dalam satu sistem jaringan drainase tidak hanya berisi saluran-saluran saja, tapi bisa juga berisi bangunan-bangunan pelengkap. Apakah perlu pintu-pintu air, Pak? Ya, kalau perlu ada pintu air, silakan. Ya, kalau untuk dataran tinggi seperti Kota Malang itu pintu-pintu itu jarang kali dibutuhkan. Tapi kalau itu berada di dataran rendah, misalnya drainase di sekitar Surabaya, misalnya Kenjeran, drainase di sekitar Tanjung Priok, misalnya Jakarta, di mana dia berhubungan dengan muara sungai yang menuju ke arah laut. Nah, laut itu selalu dipengaruhi oleh gelombang pasang dan gelombang surut. Kalau itu gelombangnya pasang, bisa jadi bukan air dari daratan yang keluar ke laut, tetapi bisa jadi air dari laut yang masuk ke dalam sungai. Sehingga dikatakan sebagai intrusi air laut. Fenomenanya sering dikatakan banjir rob. Nah, kalau sudah seperti itu gimana? Ya pada saat air itu pasang, pintu harus ditutup. Nah, kalau air itu pasang, pintu itu harus ditutup, bagaimana buang airnya, Pak? Ya kudu dipompa. Dipompa melewati ketinggian pintu untuk tetap dibuang ke arah laut. Nah, itulah kompleksnya penanganan banjir. Ya, jadi drainase ini hanya merupakan salah satu ya instrumentasi untuk pengendalian banjir secara lokal. Tapi penanganan banjir secara kompleks itu banyak. Ya, ada sistem polder, ada sistem pintu air, ada sistem pompa, gitu ya. Dan pompanya itu pompa yang besar. Ya, jadi kalau kamu pompa di rumah paling berapa? Satu dim itu berapa? 2,4 atau 2,5 cm. Ya, paling-paling berapa liter per detik itu kapasitasnya. Tapi kalau kamu lihat banjir yang ada di Jakarta, pompanya itu bisa jadi 1 kubik per detik. 1 kubik per detik. 1 kubik itu berapa? 1000 liter. Kalau 2 kubik, 2000 liter per detik. Jadi menggunakan pompa yang besar-besar. Sehingga apa? Investasinya amat sangat mahal. Proyek-proyek banjir investasinya amat sangat mahal. Jakarta itu sudah dibangunkan banjir kanal barat dan banjir kanal timur yang habis hampir 5 triliun.
tetap aja banjir. Tetapi kalau tidak ada banjir kanal, ya lebih parah lagi kan begitu toh. Sehingga dengan flood forecasting ya, pengendalian banjir itu ya, itu amat sangat mahal ya. Nah, jadi itu tentang tipe-tipe jaringan drainase. Ada tipe apa ini? Sirip, ada tipe tulang ikan, ada tipe yang tidak beraturan, nah dan lain sebagainya. Nah, kalau energinya tadi membuang kelebihan air tadi bisa jadi gravitasi, ya, berarti dari elevasi tinggi menuju elevasi yang rendah. Tapi bisa jadi kalau itu di sepanjang dekat pantai misalnya, ya, seperti di Jakarta itu, ya banyak menggunakan pompanisasi, ya banyak juga pompanisasi harus siap, termasuk di Surabaya itu ya. Ada pintu Jagir, ada pintu Wonokromo, daerah itu juga ada dilengkapi dengan pompa-pompa air untuk membuang kelebihan air pada saat terjadi hujan deras atau banjir. Ya, itu tentang macam-macam tipe skema jaringan. Keluar Pak nanti di ujian? Enggak. Sebutkan macam-macam tipe dan skema jaringan. Keluar? Enggak keluar. Ya, enggak keluar. Yang keluar nanti ya. Nah, rencanakan, hitung, dan kontrol rencana dimensi. Oke, kita sudah masuk pada penentuan kondisi batas. Ya, jadi Anda sudah bisa membedakan saluran drainase dan saluran irigasi ke bawah. Termasuk di dalamnya bangunan pelengkap dan lain sebagainya. Nah, ya, jadi kalau itu skema baru mudah, misalnya studi perencanaan sistem jaringan drainase di perumahan Sawu Jajar misalnya. Nah, Sawu Jajar kan cukup luas misalnya ya. Ada kira-kira 1000 unit rumah. Gitu. Nah, bolehlah mau dibuat skripsi, silahkan. Atau yang baru misalnya studi perencanaan sistem jaringan drainase di perumahan Permata Jingga 2. Boleh. Saya tinggal melihat kuantitasnya aja. Kalau kuantitasnya hanya 10 unit rumah, 15 unit rumah, nggak boleh lah. Pak, ini perumahan besar, Pak. Perumahan baru besar, jumlahnya sampai 600 unit rumah. Gitu. Yang 100 unit itu tipe besar, Pak. Yang 200 unit itu tipe menengah. Yang 300 unit itu tipe kecil. Nah, kan dulu pengembang itu diwajibkan perbandingan seperti itu. Ada yang tipe besar, ada yang tipe menengah, dan ada yang tipe kecil. Tipe kecil misalnya tipe 21 dan tipe 36 misalnya. Tipe menengah tipe 70 misalnya. Tipe besar tipe di atas 150 atau 200 dan seterusnya. Nah, itu bagaimana skema jaringan drainasenya. Anda paham seperti itu ya, kalau ada proyek-proyek kan sudah bisa kerja. Apalagi kalau Anda ngerti dua-duanya misalnya. Bagaimana sistem ya distribusi air bersih, bagaimana sistem jaringan distribusi air bersih dan sistem jaringan drainase di pemukiman X tadi. Nah, itu sudah proyek ya. Jadi Anda ngerti itu, distribusi gampang lah. Hanya 600 rumah, saya sudah ngerti waternet. Nah, kita tinggal mendimensi berapa dim. Apakah nanti jaringan kita itu sehat dan bisa melayani semua kebutuhan air bersihnya, dan bagaimana kita merancang kebutuhan pembuangan air kotornya. Oke. Kebayang ya? Kebayang? Halo? Kebayang apa yang saya diceritakan? Ayo dijawab, dijawab, kata terus. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Oke. Insya Allah, Pak. Ya, sudah punya gambaran kira-kira? Sudah, Pak. Oke. Sedikit banyak udah, Pak. Oke, nanti misalnya, ini baru 2 kali pertemuan. Anda bayangkan kita ketemu 14 kali pertemuan. Kalau you lulus mata kuliah drainase ini, dan you lulus mata kuliah misalnya waternet, saya yang bimbing gitu misalnya. Berani terima pekerjaan kalau ada di luar di sana? Berani, Pak. Berani.
Kalau kamu nggak berani, diambil orang lain. Ini ada pekerjaan tentang distribusi jaringan air bersih di perumahan. Berani nerima? Berani. Oh, itu perumahan tambah gampang. Perumahan ini ketoto kok. Ya, nggak berani diambil orang lain. Diambil area ITS, diambil area Petra, diambil area UB, diambil area Politeknik, diambil area ITN, diambil area Unmer, diambil area Widya Agama. Kamu jangan kira teknik sipil itu unmut tok. Teknik sipil itu saya Indonesia ya waduh. Gitu ya. Ya, jadi kamu harus punya modal ilmunya itu sendiri. Kalau nanti ini ada jaringan drainase berani ngambil, kamu geleng kepala. Ini ada PLTA berani ngambil, geleng kepala. Nanti ada dermaga berani ngambil, geleng kepala. Ini ada gedung berani ngambil, geleng kepala. Ini ada jembatan, geleng ngambil, geleng kepala. Lah kamu ngertinya apa? Apa? Kewirausahaan apa? Kemuhammadiyaan. Oh, kamu teknik sipil kok, ya. Kalau teknik sipil ya kamu harus ya, berani ngambil gitu ya. Karena kalau kamu nggak berani ngambil, ya diambil orang lain. Ya. Supaya kamu berani mengambil, ya kamu harus persiapkan modalnya. Oh, saya dulu pernah dapat pondasi. Ada pondasi, ngapain nggak berani? Harus berani. Oh, saya dulu pernah dapat jembatan. Ambillah jembatan. Saya dulu pernah dapat pelabuhan. Ambillah pelabuhan. Oke. Kita lanjut sedikit lagi. Masih banyak agenda, saya harus ke kampus juga. Ya, kampus. Nah, kita sudah sampai pada peta tadi. Ya, kita sudah sampai peta, sehingga peta ini dibutuhkan untuk membuat skema jaringan. Ya. Ya, petanya harus skala 1.000, 1.500 boleh, 1.500 boleh. Ya. Nah, sekarang sedikit saya mau masuk hidrologi. Hidrologi. Data hidrologi itu apa ya? Kira-kira yang berupa data hidrologi itu apa? Curah hujan, Pak. Curah hujan, oke? Curah hujan. Curah hujan itu satuannya apa ya? Halo. Curah hujan itu satuannya apa ya? Hidrologi sudah ngambil ya? Sing ngajar hidrologi siapa? Halo? Oh, Pak Suli, Pak. Pak Suli. Ya, ayo, yang ngajar pakar hidrologi. Apa satuan curah hujan? Milimeter. Milimeter, oke. Milimeter. Oke. Nah, nanti hujan itu jatuh pada daerah, pada daerah tangkapan. Curah hujan ini akan jatuh pada daerah tangkapan. Daerah tangkapan. Sehingga ada istilah daerah tangkapan, ada istilah das, daerah aliran sungai, ada istilah apa ini? Watershed gitu ya. Ada istilah catchment, apa ini? Catch. Tulisannya apa ini? C-A C C-A taruh satu tulisannya. C-A apa? TC, Catchment area. Tadi istilahnya watershed ada juga. Ya. Jadi merupakan sono daerah penangkapan air. Nah, kalau di dalam satu skema jaringan drainase, ya yang saya gambar ini,
hujan yang akan jatuh di daerah ini semuanya harus diakomodasi oleh infrastruktur drainase yang kita bangun. Ya, jadi gampangannya curah hujan dengan satuan milimeter akan jatuh di daerah tangkapan air. Nah, curah hujan satuannya tinggi milimeter dimensi 1 akan jatuh di daerah tangkapan air. Oke. Sekarang saya tanya, daerah tangkapan air itu punya luas apa enggak? Punya, Pak. Punya. Oke. Apa dimensi luas itu? Meter kuadrat. Meter kuadrat. Oke. Daerah tangkapan jadi dia punya luas. Oke. Saya mengatakan meter kuadrat. Kalau saya mengatakan hektar boleh nggak? Halo? Boleh, Pak. Boleh. Boleh, Pak. Boleh. Kalau saya mengatakan hektar boleh. 1 hektar berapa meter persegi? Halo, anak semester 6, Civil Engineering, Universitas Muhammadiyah Malang. Saya tanya, 1 hektar berapa meter persegi? 1000 meter 10.000. persegi. 10.000, Pak. 10.000. 10.000. 10.000. 10.000 meter persegi. Kalau kamu nggak ngerti, tak balik nonang semester 1. Ya. Jadi 1 hektar itu ya, kira-kira ekuivalen dengan 10.000 meter persegi. Ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau ada dimensi 1 milimeter, ya, dikalikan dengan dimensi 2 meter, hasilnya apa? Jadikan meter, Pak. Dijadikan meter, Pak. Hasilnya dimensi berapa? 0,00 meter. Wah, saya tanya begini. Katakanlah curah hujan itu dimensi 1 meter, gitu ya. Lalu luas areal itu dimensi 2 meter persegi. Kalau meter dikalikan dengan meter persegi itu hasilnya berapa? Kubik, Pak. Kubik, Pak. Meter kubik. Ya, dimensi 1 kali dimensi 2 menjadi dimensi 3, meter kubik. Meter kubik itu dimensi apa? Volume, Pak. Volume, Pak. Volume. Volume di dalam satu satuan waktu itu apa? Gimana, Pak? Volume yang mengalir dalam satu satuan waktu. Liter. Debit. Debit. Maka nanti rumusnya mentransformasi curah hujan menjadi debit. Rumusnya akan menjadi I kali. I-nya ini dimensi 1 milimeter, ini dimensi 2, bisa jadi meter persegi, bisa jadi hektar, bisa jadi kilometer persegi. C-nya ini tidak berdimensi. Jadi nanti debit limpasan air hujan merupakan perkalian antara C dikalikan intensitas hujan dikalikan dengan luas areal daerah tangkapan atau A. Sekarang saya tanya, segmen saluran AB, ini saya tulis A1. Di sini saya tulis A2. Sekarang saya tanya, segmen saluran AB, daerah tangkapannya mana? A1, A2, atau A1 plus A2? A1, Pak. A1. A1, Pak. Wis ngerti kamu, ya. Jadi saluran AB nanti untuk mengakomodasi hujan yang jatuh pada luas areal 1
ya, dengan intensitas tertentu. Jelas ya? Sekarang saya tanya, segmen saluran BC, ya, luas arealnya yang mana? A1, A2, atau A1 plus A2? A1 plus A2. A1 plus A2. Oke. Sekarang kalau saya kembangkan lagi di sini A3. Segmen saluran CD ya. Kan ada segmen AB, ada segmen BC, ada segmen CD. Segmen CD luas yang berpengaruh terhadap ya, debit ya. Itu A1, A2, A3 atau A1 plus A2 plus A3. A1 plus A2 plus A3, Pak. Ya wis, ngerti. Oke, tadi sambung sudah. Oke. Nah, sekarang Anda sudah ngerti luas daerah tangkapan atau areal yang harus diperhitungkan untuk memperhitungkan volume air yang mengalir dalam satuan-satuan waktu yang disebut dengan debit. Nah, kalau kita sudah tahu debitnya, bisakah Anda menyiapkan tempat debit tersebut? Halo. Halo. Bisakah Anda mendimensi penampang salurannya? Insya Allah, Pak. Ojo insya Allah, iso ngono lho. Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Kudu iso, bisa. Wis ketemu banyu nih kok gak iso gawe wadahe, ya. Harus bisa menentukan dimensi penampang salurannya. Nah, nanti itu ilmu hidrolikanya kita masukkan. Nah, sekarang saya kembali ya, ke arah, apakah ada yang tahu C itu dimensi apa? Bukan dimensi. C itu notasi apa? Halo, yang sudah ikut hidrologi. C itu apa? C itu apa? Koefisien? Oke. Kalau saya nggak mau langsung mendefinisikan. Sekarang kita mau bahas C. Saya mau bahas C. Di sini ada areal. Lalu di sini tertimpa hujan. Kalau hujan ini jatuh di areal sini, misalnya ya, di sini jatuh di lapangan tenis, ya. Yang kedua di sini hujan jatuh di lapangan sepak bola. Bagaimana kejadiannya? Hujan jatuh di lapangan tenis dan hujan jatuh di lapangan sepak bola. Ayo kamu ceritakan. Yang di lapangan tenis gimana? Yang di lapangan bola gimana? Kalau di lapangan tenis airnya tidak meresap ke tanah, Pak. Kalau Oke. di lapangan bola meresap. Kata kuncinya meresap dan tidak meresap. Oke. Jadi yang di lapangan tenis dianggap kedap air. Yang di lapangan bola berarti tidak kedap air. Benar ya? Meresap ya? Iya, benar. Oke. Benar. Sekarang begini, sama-sama jatuh 10 liter di sini. Ini 10 liter. Yang ini juga jatuh 10 liter. 10 liter jatuh di lapangan tenis dan 10 liter jatuh di lapangan bola. Karena tidak ada yang meresap, maka 10 liter mengalir. 10 liter mengalir. Mengalir ini harus kita buang dan kita buatkan tempatnya untuk pembuangan. Hujan 10 liter jatuh di lapangan tenis, kedap air, maka 10 liter mengalir.
Sementara hujan jatuh di lapangan bola, yang mengalir itu 2 liter, yang meresap itu 8 liter. Bagaimana Anda menggambarkan perbedaan antara fenomena hujan jatuh di lapangan tenis dan hujan jatuh di lapangan bola? Perlukah koefisien di situ? Perlu, Pak. Perlu. Sehingga C ini kita sebut sebagai koefisien. Koefisien. Jadi C ini koefisien. Kalau C ini koefisien, Anda mengatakan koefisien apa ini? Aliran, Pak. Koefisien pengaliran. Oke. Pengaliran. Koefisien pengaliran. Koefisien pengaliran sangat dipengaruhi oleh kekedapan dari suatu lapisan yang menerima hujan. Kalau hujan jatuh di atas paving yang ada apa? Yang ada nat-natnya atau ada daerah resapannya akan cepat turun ke bawah. Mengalami infiltrasi dan mengalami perkolasi. Betul ya? Kata Pak Sulianto begitu ya? Ada infiltrasi dan ada perkolasi. Oke. Sehingga ada resapan di situ. Tapi kalau dia jatuh di atas aspal, dia jatuh di atas lapangan tenis, maka tidak ada yang infiltrasi atau tidak ada yang perkolasi. Koefisien pengaliran. Nilainya tertentu. Koefisien pengaliran itu berkisar antara 0 sampai 1. 0 sampai 1. Ya. Jadi kalau hujan itu jatuh di lapangan tenis, 10 liter air jatuh di lapangan tenis, maka 10 liter air mengalir di permukaan. Berapa koefisiennya? Berapa koefisiennya? Karena tidak ada yang meresap. Kalau tidak ada yang meresap, koefisiennya besar atau kecil? Halo? Namanya saja koefisien pengaliran. Kalau tidak ada yang meresap, maka yang mengalir besar atau kecil? Besar, Pak. Karena Besar. mengalir. Kalau besar berarti koefisiennya berapa? 1. 1. 1. Ya, kalau besar koefisiennya 1. Berarti 10 liter air yang jatuh, 10 liter air yang mengalir. Sekarang Anda lihat. Kalau hujan jatuh 10 liter di lapangan bola, yang mengalir di permukaan itu hanya 2 liter. Yang meresap di rumput atau di tanah itu 8 liter. Koefisiennya besar atau kecil? Kecil, Pak. Kecil. Kecil, Pak. Oke. Bisa jadi koefisiennya yang atas ini 1, ini C-nya 1 ini. C-nya sama dengan 1. Yang di sini C-nya sama dengan 0,2. Sekarang apa definisi koefisien pengaliran ditinjau dari segi kuantitas? Satu itu didapat dari mana? Yang jatuh 10, yang mengalir 10. Satu itu didapat dari mana? Air yang jatuh. Dari koefisien, Pak. yang mengalir, Pak. Dari yang mengalir dibagi dengan Koefisien. Dari yang jatuh dibagi dengan yang mengalir. kalau yang jatuh dibagi yang mengalir. Berarti, Dari yang mengalir dibagi. Yang Iya betul, mengalir Pak. Dari yang dibagi yang jatuh Pak. dibagi dengan yang mengalir. oke, itu kelihatan betul ya. Karena ini angkanya sama. Yang jatuh 10, yang mengalir 10, 10 dibagi 10 1, benar ya? Sekarang saya bawa Anda ke yang bawah. Yang jatuh 10, yang mengalir 2. Koefisiennya berapa? 0,2, Pak. Kalau 0,2 itu artinya apa? Yang mengalir dibagi yang jatuh. Ya wis iku jawabannya.
Mengalir. Jadi koefisien itu merupakan rasio. Rasio itu apa? Perbandingan antara limpasan permukaan, artinya yang mengalir, dibagi dengan kuantitas curah hujan. Jadi ini angkanya masih liter, tapi nanti itu adalah angkanya menjadi curah hujan atau limpasan. Ya, limpasan permukaan itu namanya runoff, atau kalau dia langsung dikatakan direct runoff. Sementara kalau dia masuk ke dalam bawah permukaan tanah, itu namanya indirect runoff, atau dia subsurface, atau aliran di bawah permukaan. Ya, jadi ada direct runoff, ada subsurface runoff. Ya, itu jadi kalau koefisien pengaliran merupakan rasio perbandingan dari limpasan permukaan dibagi dengan intensitas hujan atau curah hujan yang jatuh. Nah, sehingga dengan demikian sudah lengkap, ya. Rumus kita untuk memprediksikan besarnya curah hujan yang harus dibuatkan infrastruktur jaringan drainasenya di satu lokasi tertentu. Ya, rumusnya menggunakan rumus rasional, V sama dengan CIA. Hanya saja I-nya ini melalui proses yang panjang. I-nya ini melalui proses yang panjang. Hati-hati, I-nya ini melalui proses yang panjang. Dan untuk mengetahui proses itu, Anda harus membuka kembali mata kuliah hidrologi. Ada data historis 20 tahun dari curah hujan catatan di stasiun penakar hujan yang disebut dengan point rainfall. Ada juga yang disebut dengan regional rainfall. Ada yang disebut dengan design rainfall. Ya. Kalau regional rainfall Anda mengerti ilmu tentang rata-rata aljabar. Anda masih ingat tentang metode polygonation. Anda masih ingat tentang metode isohead. Kalau design rainfall Anda masih ingat tentang distribusi Gumbel. Anda masih ingat dengan distribusi log Pearson tipe 3. Anda masih ingat dengan distribusi log normal. Oh iya Pak, saya sudah mengerjakan itu di bangunan air. Itu diulang kembali. Insya Allah minggu depan kita akan bermain-main dengan I itu untuk mata kuliah drainase ini yang ketiga, sudah melakukan analisa curah hujan untuk menentukan intensitas hujan yang akan kita prediksikan sebagai debit drainase. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya tadi mulai jam 10 kurang seperempat. Sekarang jam 11 kurang 5. Sudah 70 menit. Ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada. Bisa jelas atau bisa ditangkap apa yang saya sampaikan? Bisa ditangkap, Pak. Oke. Ya, saya menginginkan semuanya ini mungkin menyeluruh ya, tidak hanya yang aktif-aktif di papan tulis saya. Jadi saya berharap kalau perlu nanti direview kembali gitu ya. Ini ada juga rekamannya, dan rekaman ini sudah di-upload di kanal YouTube ya. Untuk yang kemarin kelas apa ya? D dan F ya. Kelas D dan F itu lebih panjang. Saya hampir 90 menit kemarin, dari jam 4 sampai setengah 6 lebih bahkan. Tetapi untuk yang hari ini saya tidak terlalu panjang, 70 menit cukup gitu ya. Sehingga untuk bahasan materinya kalau mau dikomparasi dengan yang pertemuan hari Senin kemarin sebenarnya juga hampir sama ya. Ya tentunya kan timing live-nya berbeda sehingga juga ada hal-hal yang saling menguatkan, saling melengkapi. Jadi kalau Anda ingin mereview, memutar kembali pertemuan ini boleh ya. Yang jelas yang kemarin sedikit lebih panjang, tapi sudah hampir sama ya. Nah nanti kita lanjut minggu depan insya Allah kita akan mulai menganalisa data hujan ya, di mana data hujan itu harus kita proses ya dari curah hujan titik tiap stasiun yang jumlahnya
bisa jadi 10 tahun, jumlahnya bisa jadi 20 tahun. Ya, nanti kita transformasi menjadi curah hujan rata daerah. Ya. Tetapi jangan dibayangkan ini seperti di bangunan air untuk bendung dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk drainase ini lingkupnya itu segmentalnya itu tidak terlalu luas gitu ya. Dasnya tidak terlalu luas. Kadang-kadang satu kecamatan sudah beda. Kadang-kadang satu kelurahan sudah beda. Satu segmen tertentu sudah beda. Terutama untuk skema jaringan dan peta topografinya. Tetapi untuk curah hujannya biasanya ya gunakan stasiun terdekat di daerah kajian. Dengarkan kata-kata saya. Gunakan stasiun terdekat di daerah kajian. Misalnya begini, misalnya ini kondisi daerah kajiannya di daerah Soekarno-Hatta misalnya. Dan kebetulan itu di Universitas Brawijaya ada stasiun penakar hujan, misalnya di Laboratorium Meteorologi dan Geofisika atau Klimatologi, punyanya pertanian misalnya. Di situ ada data pencatatan hujan. Sudah pakai data yang terdekat itu saja. Anda nggak perlu ngambil data di Singosari, Anda nggak perlu mengambil data di Gadang, Anda tidak perlu ngambil data di Karangploso, dan seterusnya. Jadi kalau di bangunan air kan, data itu harus dirata-ratakan untuk sekian banyak stasiun penakar hujan. Jadi kalau curah hujan yang digunakan untuk drainase, gunakan stasiun terdekat. Kecuali di lokasi daerah kajian itu ada stasiun berdekatan yang memang ketersediaannya itu rapat gitu ya. Ternyata UB itu punya stasiun, Pak. Ya. Stasiun penakar hujan. Lalu Jasa Tirta punya stasiun penakar hujan, Pak. Misalnya. Lalu Politeknik misalnya punya stasiun penakar hujan. Ya, karena itu lokasinya hampir berdekatan. Ada di Politeknik, ada di UB, juga ada di Jasa Tirta itu Jalan Surabaya gitu ya. Jadi lokasinya masih berdekatan, maka bisa kita gunakan bersama sebagai representasi dari perilaku hujan di lokasi tersebut. Ya, karena hujan lokal itu kadang-kadang tidak merata ya. Jangankan untuk areal yang luas antara Batu, Gadang gitu. Antara kadang saya pulang dari kampus hujan deras itu di Sumbersari nggak hujan, atau sebaliknya. Ya. Di kampus nggak hujan, di Sumbersari hujan, atau di Sumbersari nggak hujan, di kampus hujan. Seringkali seperti itu. Ya, sehingga kalau untuk drainase, gunakan stasiun yang paling dekat dengan lokasi kondisi daerah kajian. Nah, itu kita bersambung. Minggu depan insya Allah kita akan bermain-main dengan hidrologi, mulai dari analisa curah hujan sampai ketemu debit rancangan, ya, sampai ketemu debit banjir atau debit yang akan kita gunakan untuk drainase sebagai pembebanan pada dimensi saluran. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Berapa ini partisipan? Partisipan 91 anak. Ya, tadi kita ngawali sekitar 50-an anak, sekarang sudah 91 anak. Hampir sama dengan yang kemarin. Kemarin hampir 95 anak. Nah, sekarang silakan yang 91 yang memang betul berpartisipasi untuk kuliah ini bisa melakukan presensi di InfoKS, Bu. Presensinya dibuka di InfoKS untuk kelas C dan kelas E sebanyak 92, nambah lagi 1. 92 anak ya, silakan bisa melakukan presensi di InfoKS. Bagi mereka yang ingin mereview pertemuan hari ini bisa kanal YouTube-nya Pak Ernawan itu ya. Sudah tersedia di sana. Kalaupun yang sekarang ini belum diupload, yang kelas kemarin juga sudah diupload, sehingga kalau Anda ingin santai-santai sambil liburan untuk mereview silakan. Demikian yang bisa sampaikan untuk siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.